temanya kan kita suruh mengidentifikasi data dengan oke. cara wawancara. Kami punya judulnya yaitu bahaya narkoba dan minuman keras bagi pelajar. Tujuannya adalah agar siswa tidak memakai narkoba dan meminum minuman keras. Good. Terus narkoba itu apa, kan Purwokerto pernah menjelaskan ya, narkoba ya. Nah, seharusnya pertanyaannya buat kalian ini. Narkoba yaitu narkotika dan obatan terlarang. Kalau miras, minuman keras. Dimaksudkan? Ya, oke. Pertanyaan kedua. Narkoba dan minuman keras adalah berbahaya bagi pelajar. Ya, tidak jelas ya. Narkoba itu kan termasuk obat terlarang. Ya, terlarangnya seperti apa? Terlarangnya ya pasti narkoba itu ketika dikonsumsi pada kita berarti dapat menyebabkan dan ketergantungan. Satu, yang kedua akan menyebabkan kecanduan yang berkepanjangan, bahkan bisa menyebabkan yang namanya apa? Kematian. Ya, kalau dikonsumsi berlebihan dan dengan dosis yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya. Biasanya efeknya ya satu itu ya menyebabkan kesehatan kita terganggu. Dua, yang ketiga bisa menyebabkan panjang. Bahkan kalau yang dikonsumsi adalah narkoba jenis sabu itu kan dihirup ya, jadi sabu itu biasanya bisa menyebabkan kerusakan otak. Efek yang ditimbulkan narkoba secara panjang. Perbedaan antara konsumsi minuman keras yang modern dan berlebihan. Konsumsi minuman keras yang berlebihan sama. Konsumsi minuman keras itu juga termasuk memabukkan atau bisa bikin kecanduan. Jadi efek yang ditimbulkan minuman keras ke badan kita sama dengan efek yang ditimbulkan oleh narkoba. Tahu? Ya, oke. Yuk lanjut. Next. Apa saja tanda-tanda fisik dan perilaku yang menunjukkan seorang pelajar mungkin memiliki masalah dengan minuman keras? Dia mempunyai masalah dengan yang sering mungkin ya, yang sering mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Biasanya ciri yang paling terlihat itu adalah satu, dia tidak pernah bergaul dengan orang lain. Mereka lebih senang menyendiri. Ya, dia lebih asik dengan dunianya sendiri. Terus yang kedua adalah dia tidak pernah mempunyai, kalau kita kan cahayanya aura yang segar gitu ya, kalau mereka tidak, auranya misalnya anak mereka memakai narkoba di umur 19 tahun ya, aura yang yang ada pada dirinya ketika dia memakai narkoba ya seperti orang-orang yang sudah berumur 50 tahun 40 tahun. Jadi mukanya pucat, tidak berubah, tidak bercahaya, matanya cekung, badannya kurus, kering, terus biasanya gigi itu kalau kita kan berwarna putih ya giginya. Kalau orang-orang yang memakai narkoba itu biasanya giginya akan berwarna kuning kecoklatan. Terus apa ya? Ya fokus atau pandangannya itu. Oke, yuk next. Bagaimana cara ibu mengidentifikasi siswa yang terlibat dalam Mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu harusnya bukan tugas ibu. Identifikasi itu biasanya tugas kepolisian, identifikasi kasus. Karena apa? Pemakaian narkoba di lingkungan remaja alhamdulillah. Kalau di SMPN 1 Malingping, Bu Retno belum pernah belum pernah menangani anak yang terkena narkoba. Kalau biasanya mengidentifikasi kasus orang yang memakai narkoba itu biasanya dari polisi. Nanti ya next. Ya kalau sekolah jelas putus sekolah karena biasanya
kecanduan dengan narkoba itu biasanya udah nggak mau tahu dengan kehidupan, apalagi pendidikannya, udah nggak fokus dengan pendidikannya. Fokusnya dia hanya untuk dirinya sendiri, yang tadi Bu Retno bilang dia suka menyendiri, kok hanya fokus kehidupannya sendiri, tidak fokus dengan orang lain. Pendidikannya pun biasanya akan selesai. Kalau biasanya orang yang menggunakan narkoba itu menggunakan sosial media, karena kan seperti tadi yang belum bilang, mereka itu suka menyendiri, mereka lebih fokus ke dirinya sendiri, bahkan kita teman-temannya di sekolah bertemu berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah ataupun keluarganya ataupun anggota keluarganya biasanya mereka merasa tidak nyaman, karena yang membuat dia nyaman adalah hanya narkoba. Dan biasanya orang yang sudah kecanduan narkoba itu pasti bermasalah dengan keluarganya, karena kami tahu pengguna narkoba itu kan biasanya kalau dia sudah kecanduan dia bisa melakukan apapun untuk membeli narkoba. Pernah juga kan sampai menjual isi rumahnya untuk membeli narkoba. Jadi yang pastinya biasanya secara tidak langsung kalau pengguna narkoba, pengkonsumsi narkoba itu hubungan dengan keluarganya pasti tidak baik, dan teman-temannya pun juga selanjutnya. Kalau tema saya dan konsultasi ada sebenarnya terus materi tentang narkoba kan sedang saya sampaikan di kelas-kelas di anak. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar anak-anak didik di SMPN 1 Malipik itu minimal dapat mengerti atau tahu ketika dia ditawari narkoba, dia bisa bilang tidak atau say no to drugs. Katakan tidak dengan narkoba, minimal seperti itu. Karena apa? Karena menurut saya Badan Narkoba Indonesia itu sudah sangat-sangat jahat, karena target mereka bukan hanya orang dewasa, target mereka adalah anak-anak kecil, anak-anak sekolah. Jadi bisakah kalian menjadi target mereka? Bisa. Makanya saya dan Bu Sulastri atau dari BK ada materi tentang narkoba, ada tentang minuman keras dan tentang rokok juga. Terima kasih juga sudah menjadikan Bu Retno narasumber. Semoga keterangan yang Ibu berikan hari ini bisa membuat kamu tahu apa itu narkoba itu seperti apa, dan nanti penjelasannya kita lanjutkan nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.